Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya Arif Fadilah Muharram. Saya Dini Auliandir. Saya Sukamwan Rahman. Saya Yandiri. Saya Imelda Nurmadani. Saya Kurban Ilya. Di sini kami akan menjelaskan tentang menilai karya melalui resensi bagian C dan D. Yang akan dimulai dari Dini Auliandir. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dari buku, kritikan serta dorongan pada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut untuk dibaca, dimiliki atau dibeli. Teks resensi memiliki kaidah kebahasaan, yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam resensi meliputi 3, yaitu konjungsi penerang, digunakan untuk menjelaskan maksud atau menerangkan suatu hal. Konjungsi penerang seperti yakni, yaitu, merupakan, dan bahwa. Contoh kalimatnya, kita dapat melakukan pencegahan dari penyakit darah tinggi atau hipertensi, yaitu dengan gaya hidup sehat. Yang kedua, konjungsi temporal, digunakan untuk menyatakan waktu. Konjungsi temporal meliputi sejak, saat, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh kalimat konjungsi temporal adalah Anggi mengikuti pembelajaran matematika di sekolah pagi ini. Setelahnya, ia memiliki jadwal pelajaran olahraga. Yang ketiga, konjungsi penyebab, digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, meliputi karena, sebab, dan akibatnya. Contoh kalimatnya, harga barang kebutuhan akan segera naik sebab harga BBM sudah naik dari malam. Pernyataan yang berupa syarat atau rekomendasi pada bagian akhir resensi. Syarat ini dilakukan kepada pembaca untuk membaca buku yang diresensikan. Pernyataan ini ditandai dengan kata hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, dan alangkah baiknya. Contoh kalimatnya yaitu, menurut saya sebaiknya kita tetap berada di rumah untuk mencegah penyebaran virus. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata serapan. Kata-kata serapan yang digunakan dapat berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Contoh dari kalimat yang menggunakan kata serapan yaitu, nilai mata uang selalu bergerak fluktuatif. Tidak setiap orang memahami pergerakannya. Penulisan kata-kata serapan yang digunakan juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Berikut adalah aturan penulisan kata serapan. Yang pertama yaitu satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf kecuali untuk si, SY, dan nama sebuah kata. Yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. B. Mengonstruksi teks resensi. Seorang penulis resensi atau biasa disebut resentor akan memberikan pertimbangan kepada pembaca secara seimbang, baik kelebihan maupun kekurangan suatu buku yang diresensinya. Berikut adalah tujuan penulisan resensi. 1. Membantu membaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membanding dengan terhadap karya di penulis yang sama atau penulis lainnya. Yang keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran pada cara menulis, isi, dan substansi buku. Sebelum menulis resensi, Anda harus mengetahui dan memahami isi buku tersebut. Jika buku yang Anda resensi adalah buku non-fiksi, Anda harus memahami dan menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan novel dalam bentuk kumpulan cerpen, Anda harus memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel dan bukti keamanan cerpen tersebut. Anda harus benar-benar menguasai tema, latar, alur, tokoh, penokohan, amanat, dan nilai yang terkandung dalam buku. Setelah Anda memahami isi buku, Anda barulah dapat memberikan ulasan dalam bentuk resensi. Ulasan dalam bentuk resensi dapat Anda tulis dalam nalar sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imelda. Satu, menentukan buku yang akan diresensi. Tentukan buku yang akan Anda resensi, baik roman, novel, maupun biografi. Selain itu, seorang resentor harus menyebutkan juga buku tersebut termasuk buku fiksi atau non-fiksi. 2. Mencatat
identitas. Dalam resensi juga tercantum identitas buku. Catat identitas buku yang akan diresensi seperti buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, tahun cetak, jumlah halaman, jenis kertas, dimensi, dan harga buku. Catat pula mengenai bentuk atau format dari buku tersebut, meliputi kertas, ilustrasi, cover, jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. 3. Membaca buku dengan teliti. Membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting sebelum membuat resensi masalah terlebih dahulu buku yang akan diresensi hingga tuntas. Lalu mencatat kutipan kata-kata penting dan poin-poin utama di dalamnya. 4. Membuat ikhtiar buku, menulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat yang mempunyai satu kesatuan yang padu. 5. Membuat isi resensi. Pada saat ini kita memberikan komentar dan pandangan kita terhadap buku yang kita resensi. Langkah-langkah membuat isi resensi yaitu sebagai berikut: A. Membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. B. Menentukan judul resensi. C. Membuat ringkasan secara garis besar. D. Memberikan penilaian buku. E. Menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. F. Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. D. Penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan sistematika resensi. Nah, kesimpulan: kemukakan apa yang diperoleh dari buku yang diresensi dan himbauan kepada pembaca. Jangan lupa cantumkan nama Anda selaku presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Selanjutnya kesimpulan. Demikian makalah dengan judul menilai karya melalui resensi ini kami susun dengan tujuan memperluas wawasan tentang teks resensi. Dari makalah ini kami dapat menyimpulkan bahwa teks resensi adalah sebuah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik berupa buku, film, maupun karya lain. Tujuan penulisan dari teks resensi yaitu memiliki tujuan membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Juga memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan ini dan substansi buku. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembuatan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun pembenaran. Baik, selanjutnya. Pemaparan materi sudah selesai. Di sini kami buka forum pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokania dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah membuat isi referensi? Resensi. Sedikit typo. Perkenalkan, nama saya Awal Roma. Izin menjawab pertanyaan dari Rokania. Langkah-langkah dalam membuat ulasan resensi: yang pertama yaitu menentukan buku yang akan diresensikan. Kedua, mencatat identitas buku. Ketiga, membaca buku dengan teliti. Keempat, membuat ringkasan buku. Yang kelima, membuat isi resensi. Dan yang keenam, kesimpulan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deresia dari kelompok 1. Ini menanya. Mau bertanya. Apa tujuan penulisan resensi? Terima kasih. Izin menjawab. Tujuan penulisan resensi yang pertama membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya
lainnya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama penulis lainnya. Yang terakhir, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan asli dari sudut pandang buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulanita, perwakilan dari kelompok 3. Saya mau bertanya, apa saja manfaat dari teks? Ingin menjawab, manfaat teks resensi yaitu memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya atau mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Apakah puas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, sebutkan aturan dalam penulisan kata serapan. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Siti Nurholipah. Aturannya adalah satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf kecuali untuk bunyi nya, syai dan k di awal kata. Kemudian penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Apakah puas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia, perwakilan dari kelompok 6. Mau nanya, apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun teks resensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Agnia. Syarat yang harus dipenuhi ialah mencantumkan identitas karya baik secara tersurat maupun tersirat, menuliskan pendahuluan terlebih dahulu sebelum memasuki penilaian karya, memberikan penilaian secara logis, memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pembaca. Sekian. Cukup, makasih. Baiklah, cukup sekian dari